Assalamualaikum sahabat Ayah Jud. Tahukah kamu ayat-ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel dan tafsirnya? Ayat-ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 21, surat Al-Isra ayat 1, sampai dengan surat Al-A'raf ayat 137. Konflik Palestina dan Israel semenjak kembali memanas beberapa waktu lalu, kini masih terjadi. Korban jiwa di antara kedua belah pihak juga terus bertambah. Terlepas dari konflik tersebut, tentang Palestina dan Israel termuat dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel salah satunya adalah surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Maidah ayat 21 memerintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina dengan syarat beriman di masa silam. Namun mereka enggan dan mengabaikan seruan tersebut untuk melawan orang kafir yang menduduki Palestina. Oleh sebab itu, Bani Israel menjadi tidak berhak atas kepemilikan tanah Palestina. Di sisi lain, tanah tersebut diberikan umat Islam yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel. Sebagaimana telah dijelaskan, terdapat ayat-ayat yang membahas Palestina dan Israel di dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel. 1. Surah Al-Maidah ayat 21 tentang Palestina dan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Banyak tafsir yang menerangkan mengenai surat Al-Maidah ayat 21. Salah satunya tafsir Kementerian Agama RI. Dalam tafsir Kementerian Agama RI, penjelasan surat Al-Maidah ayat 21 dibagi menjadi dua sebagai berikut. Pertama, tafsir ringkas kemenak. Nabi Musa selanjutnya berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan, karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat, karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya." Yang kedua, tafsir tahlili. Setelah Nabi Musa mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskan nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa itu ialah harus memasuki tanah suci Palestina dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan dengan menjadi tempat tinggal mereka. Menurut riwayat Ibnu As-Sakir dari Muaz bin Jabal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid, karena tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat. Dan Nabi Musa melarang mereka murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kezaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, mereka akan rugi, karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali dan dibatalkan. 2. Surah Al-A'raf
ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal arda wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Artinya, kami wariskan kepada kamu yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Disebabkan kesabaran mereka, kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 137, tanah Palestina dianggap sebagai tanah yang diberkati. Ini diilustrasikan oleh kisah Nabi Musa dan pengikutnya yang melarikan diri dari Fir'aun dan pasukannya. Ketika mereka tiba di tanah Palestina, Allah memberikan pertolongan dengan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya, serta menyelamatkan Nabi Musa. 3. Surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjelaskan tentang Palestina juga diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Ayat tersebut menjelaskan tentang keberkahan Baitul Maqdis. Ini tidak hanya terkait dengan kesuburan dan hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dengan peran pentingnya sebagai saksi dari perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha yang dimulai dari Masjidil Aqsa dan mencapai langit ketujuh. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.